Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Khairatul Mufidah, Denisha Sekar Arum Suryorini, Cut Andi Salsabila, dan Citra Ika Prasetya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sastra periode zaman Jepang. Berikut materi-materi terkait sastra periode zaman Jepang. Yang pertama, latar belakang kemunculan sastra zaman Jepang yang akan dijelaskan oleh Denisha Sekar Arum Suryorini. Yang kedua, pertumbuhan sastra zaman Jepang yang akan dijelaskan oleh Cut Andi Salsabila. Yang ketiga, pengarang sastra zaman Jepang yang akan dijelaskan oleh Khairatul Mufidah. Dan yang terakhir, karya sastra Indonesia zaman Jepang yang akan dijelaskan oleh Citra Ika Prasetya. Latar belakang kemunculan sastra zaman Jepang. Zaman Jepang merupakan jembatan atau pemisah antara Angkatan Pujangga Baru dengan Angkatan 45. Munculnya zaman Jepang ini dikarenakan kedatangannya ke Indonesia yang menggeser Belanda. Munculnya zaman Jepang mulai tahun 1942, yaitu bersamaan Jepang ke Indonesia dan Jepang berkuasa di negara ini. Pada periode ini, kesusastraan dipengaruhi oleh pendudukan Jepang di Indonesia. Secara politis, Jepang tidak hanya mengatur urusan pemerintahan, tapi juga kebudayaan. Pada masa ini, Jepang mewajibkan bahasa Indonesia sebagai pengantar sekaligus melarang penggunaan bahasa Belanda. Pelarangan ini memantapkan posisi bahasa Indonesia dalam masyarakat. Pada zaman ini, para pengarang beserta seniman dikumpulkan oleh Jepang di kantor pusat kebudayaan Jepang yang dinamakan Keimin Bunka Shidozo. Keimin Bunka Shidozo adalah kantor pusat kebudayaan yang didirikan Jepang untuk mengumpulkan pengarang serta seniman lain. Maksud penyatuan ini berkenaan dengan kepentingan Jepang untuk menguasai Asia, yaitu memesan lagu-lagu, lukisan-lukisan, slogan-slogan, sajak-sajak, sandiwara-sandiwara, bahkan film untuk membangkitkan semangat dan menunjukkan keunggulan tentara Jepang. Ada beberapa pengarang yang masuk lembaga ini dan percaya dengan janji-janji Jepang, salah satunya Usmar Ismail dan Armijin Pane. Akan tetapi, lambat laun mereka mulai curiga dan mulai meragukan janji Jepang yang semakin lama semakin jelas tidak terbukti. Hasil karya sastra zaman Jepang dapat dilihat dari segi bentuk dan bahasa. Karya sastra dilihat dari segi bentuk adalah bentuk karya sastra yang dihasilkan berupa cerpen, puisi, sajak, dan drama. Jika melihat bentuk-bentuk karya tersebut, umumnya berbentuk pendek dan singkat. Hal ini disebabkan pengaruh kondisi saat itu, yaitu masyarakat dituntut untuk bekerja keras, cepat, dan singkat dalam segala hal. Dari segi bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dalam segala hal bidang maupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat karena bahasa Indonesia diharuskan dipakai di sekolah-sekolah perguruan tinggi dan dalam pergaulan sehari-hari. Perkembangan bahasa Indonesia ketika itu bisa dikatakan sedikit dipaksakan, agar dalam waktu yang secepat-cepatnya menjadi alat komunikasi yang dapat digunakan ke seluruh pelosok untuk semua bidang. Pemerintah Jepang bermaksud untuk mengerahkan tenaga bangsa Indonesia untuk perang Asia Timur Raya, sampai dari desa-desa yang jauh terpencil sekalipun. Mereka perlu menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia akhirnya meluas penggunaannya ke segala penjuru Nusantara. Sedangkan semakin banyak orang Indonesia mengalami suatu perasaan yang selama ini belum dikenalnya dengan mendalam, yaitu perasaan nasionalisme melalui penggunaan bahasa Indonesia. Bertambah lama jalannya perang, bertambah banyak orang Indonesia memakai bahasa Indonesia.
maka bertambah kuat pula lah terasa hubungan antara sesamanya. Bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi serta wahana integrasi bangsa Indonesia. Genre atau bentuk karya sastra drama mendapat perhatian dari pemerintah Jepang sehingga mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini disebabkan Jepang menganggap bahwa bentuk drama mirip dengan pertunjukan ketoprak sehingga dapat dijadikan sebagai alat propaganda. Jepang melihat bahwa masyarakat zaman ini senang dengan kesenian tersebut dan tidak asing lagi, sehingga mereka mudah memahami pesan yang disampaikan lewat cerita. Pertunjukan drama didukung oleh Jepang, terutama masalah biaya dan film-film barat dilarang. Pada zaman Jepang, dikenal adanya sastra tersimpan dan tersiar. Karya sastra tersimpan adalah hasil karya sastra pengarang yang tersimpan sejak tahun 1940-an sehingga berhasil terbit pada zaman Jepang. Sedangkan sastra tersiar adalah sastra yang berhasil diterbitkan baik lewat diri sendiri. Penerbitan yang ada pada zaman Jepang adalah Panji Pustaka dan Majalah Kebudayaan Timur. Pada masa penjajahan Jepang, kita melihat semakin banyak jumlah orang yang menulis sajak dan cerpen, demikian juga sandiwara. Sedangkan roman kurang ditulis. Kehidupan kacau dalam bidang ekonomi juga mengajarkan para pengarang Indonesia supaya belajar hemat dengan kata-kata, setiap kalimat, setiap alinea ditimbang dengan matang, harus disodorkan kepada pembaca. Juga segala superlativisme yang menjadi ciri dan kegemaran para pengarang pujangga baru telah ditinggalkan. Ekonomisasi kata dan bahasa itu tampak jelas sekali, bahkan cara penulisan pun disederhanakan. Dalam memilih materi untuk menulis sastra menjadi lebih sederhana. Yang menjadi perhatian para pengarang bukanlah lagi masalah yang pelik atau kehidupan yang rumit, melainkan kenyataan sehari-hari yang tampak karena benar-benar terjadi. 42. Apakah sebagai nama angkatan? Sastra periode ini tidak pernah menjadi nama angkatan. Periode ini biasanya dimasukkan pada angkatan 45 yang dibagi dua menjadi sebelum dan sesudah penjajahan Jepang. Pembahasan periode ini secara tersendiri dilakukan oleh dua penulis sejarah sastra yaitu Nugroho Noto Susanto dan Ajip Rosidi. Perbedaan dengan sistem angkatan adalah pada pembabakan. Sistem angkatan tidak mengenal pembabakan. Pada sistem periode angkatan 45 dipecah menjadi dua periode dan menjadi dua babak yaitu periode 42 sampai 45 yang masuk pada masa kelahiran dan periode 45 sampai 53 yang masuk pada masa perkembangan. Karakteristik kesusastraan zaman Jepang. Yang pertama, genre. Genre pada masa ini ada dua karya yang paling dominan tumbuh subur, yaitu cerpen dan drama. Pada masa ini hanya sedikit roman yang terbit. Balai Pustaka, misalnya, hanya menerbitkan dua roman, yaitu Cinta Tanah Air karangan Nur Sultan Iskandar dan Palawija tahun 1944 karangan Karim Halim. Selain itu, seperti masa sebelumnya, puisi juga berkembang. Jarangnya roman ditulis pada masa itu karena kondisi yang tidak memungkinkan. Keadaan perang menuntut pekerjaan dilakukan dengan serba cepat. Selain itu, roman tidak praktis dilakukan untuk sebuah propaganda yang sedang digalakkan oleh Jepang. Kondisi ini berimplikasi pada sifat-sifat sastra pada zaman sekarang. Yang kedua, ada sifat sastra pada periode ini bersifat realistis. Sifat ini dibagi tiga, yaitu realistis propaganda, realistis tersembunyi, dan realistis simbolis. Yang pertama, dilakukan oleh orang-orang yang berkumpul
dalam kantor pusat kebudayaan yang mendukung perjuangan Jepang. Yang kedua, dilakukan oleh sastrawan yang menulis sesuai nurani. Mereka menulis secara rahasia dan tidak diterbitkan dalam masa penjajahan Jepang. Yang ketiga, merupakan ciri-ciri tulisan sastrawan yang dalam menyatakan idealismenya memadukan yang pertama dan kedua. Mereka menulis dengan menggunakan perlambangan-perlambangan untuk lolos dari sensor Jepang. Sekian. Pertumbuhan sastra zaman Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, sastra merupakan salah satu media propaganda. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pusat kebudayaan Keimin Bunka Shidoso yang berguna untuk mendukung program pusat propaganda Sendenbu di bawah pengawasan militer Jepang menciptakan karya sastra. Fungsi propaganda tersebut adalah untuk mendoktrinasi bangsa Indonesia dan media untuk mobilisasi agar dapat menjadi mitra yang dapat dipercaya dalam lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Pada masa itu, pemerintah pendudukan Jepang banyak menciptakan karya sastra yang memuat propaganda. Hingga kantor pusat propaganda menghimpun seniman-seniman penggiat teater maupun sastra untuk memberi semangat perjuangan kepada rakyat Indonesia. Karena pada awal kedatangan Jepang rakyat Indonesia menyambut dengan antusias, pemerintah Jepang menjadikan banyak dari kalangan sastrawan untuk bekerja sama dengan pemerintah menghasilkan karya sastra. Seiring berjalannya waktu, para sastrawan merasa bahwa tulisan yang mereka ciptakan tidaklah relevan dengan kondisi sebenarnya. Dari hal tersebut, banyak sastrawan Indonesia yang menciptakan karya sastra bernuansa kritik yang sedikit melenceng dari apa yang diinginkan pemerintah Jepang. Awalnya, karya-karya tersebut lolos dan bisa terbit dalam majalah sastra yang beredar saat itu. Namun, lama-kelamaan pemerintah Jepang tahu juga dan segera melarang penerbitan karya sastra serupa. Pada saat tahun-tahun akhir pendudukan Jepang di Indonesia, banyak karya sastra yang mulai terbit dengan nada kritik. Kritik tersebut merupakan reaksi terhadap Jepang yang nyatanya belum atau bahkan tidak mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Karya sastra yang tumbuh dengan baik pada saat itu adalah cerita pendek dan juga drama. Beberapa pengarang baru muncul. Sayembara pengarang cerpen diadakan dalam majalah-majalah yang terbit saat itu, seperti Panji Pustaka, Jawa Baru, dan lain-lain. Kemudian drama. Drama juga berkembang dengan baik, disebabkan oleh kegiatan rombongan-rombongan sandiwara yang berkumpul dalam Perserikatan Usaha Sandiwara Jawa yang dipimpin oleh Armijin Pane. Pengarang sastra zaman Jepang. Pengarang sastra zaman Jepang sangatlah mengesankan banyak peninggalan. Karya ini muncul sebelum kemerdekaan. Karya sastra pada zaman ini mempunyai dua corak, yaitu karya sastra dan pengarangnya resmi di bawah naungan Pusat Kebudayaan Jepang dengan istilah kompromis. Mereka mencipta sesuai dengan batas-batas yang ditentukan Pusat Kebudayaan. Sastrawan kelihatan kehilangan pegangan, tetapi mereka mencari jalan baru untuk mengatakan sesuatu. Cara yang tidak berbahaya tapi cita-cita terlaksana. Melalui cara ini banyak karya yang bercorak simbolik. Menurut H.B. Jassin dalam bukunya yang berjudul Kesusastraan Indonesia di Masa Jepang, terdapat 10 sastrawan di masa Jepang. 1. Rosihan Anwar, 2. Usmar Ismail, 3. B.H. Lubis, 4. Amal Hamzah, 5. Coidil Anwar, 6. Nur Jamsu, 7. Anas Ma'ruf, 8. Maria Amin, 9. Bung Usman, dan 10. Idrus. Itulah karya sastra Indonesia zaman Jepang. Terdapat 10 sastrawan pada masa Jepang, berikut beserta karyanya. Yang pertama, Rosihan Anwar. Karyanya berjudul Seruan Lepas, Lahir dan Batin, Untuk Saudara, Bertanya, Damba, Kisah di Waktu Pagi, Lukisan, Manusia Baru, Keyakinan. Yang kedua, Umar Ismail. Karyanya berjudul Kita Berjuang, Saudara,
pujangga dan cita-cita, diserang rasa, temanku, ku dengar azan, tiadakah kau ingat, kebangunan, cahaya merdeka, aku pun masa, jembatan, kalung mutiara. Yang ketiga, D.H. Lubis, karyanya yang berjudul Kata Peninggalan, Rindu, Sembahan Kudus, Puja, Angkatanku. Yang keempat, Amal Hamzah, karyanya berjudul Pahit, Musik di Waktu Malam, Bimbang, Senyap, Malam, Melaut Benciku, Kesombongan, Sembrono, Pagi, Bingkai Retak, Seniman Pengkhianat. Yang kelima adalah Khairil Anwar, karyanya berjudul Tak Sepadan, Kesadaran, Hampa, Kawanku dan Aku, Selamat Tinggal, Doa, Isa, Aku, Sia-sia, Sendiri, 1943, Diponegoro, Kepada Peminta-minta, Sajak Putih, Penerimaan, Siap Sedia. Yang ke-6, Nur Syamsu, karyanya berjudul Membayar Utang, Tinggi Hati, Pandai Besi, Takkan Ketinggalan, Jeritan Malam, Gila, Sunyi 1, Sunyi 2, Taruhan, Lagu Perpisahan. Yang ketujuh yaitu Anas Ma'ruf, karyanya berjudul Nyalakan Terus, Tabah, Berjihad, Kenali Diri Sendiri, Antara Kita, Zaman Baru, Di Balik Sana, Zaman Bahagia, Pertukaran Corak, Pandu Masa. Yang ke-8, Maria Amin, karyanya berjudul Kapal Udara, Aku Menyingkir, Kekasihku, Semua, Dengar Keluhan Pohon Mangga, Penuh Rahasia, Tuan, Turutlah Merasakan. Yang ke-9, Bung Usman, karyanya berjudul Ndak Tinggi, Ndak Bahagia, Kepada Dewi Cita-cita, Semut di Kakuku, Enak, Awas Penangkis Serangan Udara, Main Perkututan, Kenapa Dipestakan, Aku Hendak Jadi Orang Besar, Tak Tahu Aku, Beduk Juga, Nan Ku Dengar, Aku Hendak Kemana, Tikus dan Perangkap. Dan yang terakhir adalah Idrus, karyanya berjudul Kota Harmoni, Sanyo, Haiho, dan Oh Oh Oh. Sekian apa yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih karena sudah menonton video kami. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita tentang sejarah sastra. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.